bagaimana wajah kehidupan sosial di era new normal. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Kami ingin membagikan 5 prediksi terkait dengan perubahan wajah kehidupan sosial kita di era new normal ini. Pertama, akan terbentuk apa yang disebut dengan empathic society. Jadi komunitas yang empatik ya. Orang-orang di komunitas ini itu akan menjadi jauh lebih religius, berusaha membantu yang lemah ya. Kenapa mereka menjadi lebih religius? Ya, karena mereka sekarang semakin menyadari bahwa siapa saja itu bisa dipanggil oleh Allah ya. Bisa terkena COVID-19, mau kaya, mau sedang ya, mau yang ekonominya di bawah ya, mau pinter, mau biasa-biasa aja, semua sama punya potensi untuk kena COVID-19 dan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi orang semakin menyadari bahwa jarak mereka terhadap kematian itu ternyata sangat dekat sekali. Ini yang membuat mereka menjadi sangat religius ya, karena nggak ada yang bisa menolong mereka kecuali dari Allah, dari yang Maha Kuasa ya. Yang kedua, mereka menyadari bahwa ya sekarang waktunya yang memang punya lapangan untuk membantu yang membutuhkan bantuan. Jadi sekarang kita lihat banyak sekali komunitas-komunitas yang memberikan donasi, ya, mengirimkan bantuan fisik, bantuan berupa barang ya, untuk menolong yang lemah. Ya. Dan ini menjadi gerakan yang bukan hanya di 1-2 daerah, tapi di seluruh dunia ya, seperti itu. Yang kedua, di sisi yang lain ya, masyarakat tetap hidup dalam ketakutan yang sangat tinggi. Pertama takut di PHK kalau di karyawan. Takut bisnisnya bangkrut kalau dia punya usaha. Takut bisnisnya nggak bisa bangkit lagi kalau dia mau usaha. Takut terkena COVID-19. Takut kalau kena COVID nggak bisa sembuh. Takut mati. Jadi kurang lebih inilah yang menjadi ketakutan yang hadir di alam sadar dan bawah sadar semua kita saat ini. Dan ini membuat kehidupan kita di satu sisi menimbulkan tekanan fisik mental yang sangat berat sekali. Terlebih sekarang orang mengalami kesulitan ekonomi. Apapun bidangnya, apapun usahanya, sekarang mengalami kesulitan dan boleh dibilang kemampuan untuk bertahannya tinggal beberapa saat lagi. Itu yang membuat orang menjadi sangat tinggi tingkat kecemasannya. Yang ketiga adalah low trust society. Ya. Jadi kepercayaan kita kepada orang lain itu sekarang menjadi sangat rendah. Kita kalau ketemu orang baru itu sangat hati-hati sekali. Ya, tingkat kewaspadaannya sangat tinggi karena kita meyakini bahwa di luar keluarga kita ya, itu semua orang bisa masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala, orang yang tidak menunjukkan gejala COVID-19, tidak merupakan pasien dari COVID-19, tidak merupakan orang dalam pemantauan, tapi punya potensi untuk menularkan karena di dalam dirinya ada virus COVID-19. Ya, jadi terbentuk di sisi lain apa yang disebut dengan low trust society. Jadi, sebuah masyarakat yang tingkat kepercayaannya antar satu sama yang lain itu rendah sekali. Sekarang ini banyak orang yang nggak potong rambut ya, karena takut kalau potong rambut
bisa terkena COVID ya, karena nggak tahu apakah yang motong rambutnya itu benar-benar sehat apa enggak ya. Banyak orang yang AC-nya di rumah itu nggak diservis ya, udah 4 bulan ya, udah 5-6 bulan, karena takut kalau ada orang masuk ke dalam rumah, kita nggak bisa tahu orang itu sehat apa enggak. Sehingga ya banyak sekali sekarang aktivitas-aktivitas yang nggak kita lakukan ya, karena kita punya keyakinan yang nggak tinggi, keyakinan kita rendah terhadap orang di luar kita, orang yang di luar keluarga kita. Yang keempat, aktivitas sosial, aktivitas religi, dan semua aktivitas yang akan kita lakukan itu semuanya akan kita lakukan virtual ya. Bekerja virtual udah pasti, sekolah udah pasti virtual, tapi aktivitas sosial itu akan virtual, aktivitas spiritual akan virtual. Ibu-ibu kalau arisan virtual ya. Kalau reuni virtual, kalau halal bihalal virtual ya. Kalau dulu ada pengajian, kumpul semua dengan rekan-rekan, dengan satu komunitas atau satu kompleks gitu. Sekarang pengajiannya virtual ya. Kenapa? Karena kalau ketemu fisik itu potensi penularan COVID-nya masih sangat tinggi. Itu yang membuat semua aktivitas kita itu akan menjadi virtual dan digital. Dan yang terakhir ya, kalau dulu kita memakamkan orang, apakah keluarga kita, ya, apakah orang lain, itu akan dihadiri oleh sebanyak mungkin yang kenal terhadap si yang dimakamkan ini. Tapi ke depan itu semua pemakaman kecenderungannya akan dihadiri hanya oleh keluarga inti. Karena kalau rame, orang berkerumun meskipun memakai masker, memakai face shield, dan lain-lain, itu potensi penularan COVID-nya sangat tinggi sekali. Demikian juga, sekarang kalau orang mengadakan resepsi perkawinan, kalau dulu yang diundang tuh bisa semua diundang ya, teman kantor, komunitas orang tersebut, kemudian warga kompleknya, seluruh saudaranya itu diundang semua. Ya. Kalau sekarang yang hadir hanya keluarga inti saja, karena kalau orang berkerumun banyak di acara resepsi pernikahan ya, itu sudah terbukti menjadi klaster baru dari penularan COVID-19. Jadi pemakaman, resepsi perkawinan itu ke depan itu hanya akan dihadiri oleh keluarga inti saja. Yang lainnya akan dapat kabar bahwa sudah dilakukan pemakaman, sudah dilakukan resepsi pernikahan, dan dimohonkan doanya. Ya. Meskipun nggak hadir secara fisik, doa itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang nilainya sama. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih inilah 5 prediksi wajah kehidupan sosial kita di era new normal ini. Terima kasih.